Oke, halo guys, mari kita lanjutan anime Re:Zero season 3 part 6. Setelah pertarungan Carvel versus Kurgan berakhir, lalu kita flashback sebentar di momen setelah Priscilla dan Liliana berpisah dari Subaru, Beatrice, dan Emilia di taman. Mereka pun mendengar siaran dari Capella dan pergi mencari Scold untuk diselamatkan. Singkat cerita, mereka pun berhasil menemukan Scold di antara orang-orang yang agak terhipnotis oleh otoritas Sirius. Di sini Priscilla pun menyadari tentang kekuatan Liliana yang bisa menjadi counter buat otoritas Sirius. Kemudian mereka pun pergi ke balai kota. Oke, kembali ke masa kini, Liliana bertanya ke Priscilla, kenapa Nona Priscilla meninggalkan Al di balai kota? Priscilla pun menjawab, aku saja sudah lebih dari cukup tahu. Jadi Priscilla udah bicara sama Anastasia, ya untuk mencegah sesuatu yang tidak diinginkan. Jadi Aldi tinggal di balai kota bersama mereka, ya kan. Liliana dan Priscilla pun sampai di menara kontrol utara yang sekelilingnya terbakar api Sirius dan juga disambut oleh Sirius di sana. Mereka pun saling bertukar dialog dan Liliana tiba-tiba terhipnotis oleh otoritasnya Sirius kan. Priscilla pun berkata, apa boleh buat? Tiba-tiba Priscilla pun langsung mencium Liliana untuk menyadarkan Liliana gitu kan. Dan di sekeliling mereka pun sudah ada sekitar 1000 orang yang sudah terhipnotis oleh otoritas Sirius. Kemudian Priscilla pun memegang pedang yang Volakia di tangannya dan mengatakan kepada Liliana, baiklah, sekarang kau tahu kenapa aku membawamu bersamaku kan? Liliana pun menjawab, oh baiklah, berarti selama aku menyadarkan mereka dengan laguku, tugas Priscilla sama adalah melindungiku kan? Ya semacam itulah. Sirius pun mengeluarkan rantai lalu memutar-mutarnya dan memanjangkan jangkauannya. Priscilla dan Sirius pun saling bertukar pukulan pembuka memulai pertarungan mereka. Sirius memutar-mutar rantainya ke segala arah. Tangga batu yang hancur menjadi bayangan betapa berbahayanya rantai Sirius jika terkena kulit. Priscilla dengan ekspresi bosan pun terus menahan rantai Sirius dengan pedang yang kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah. Dan setiap kali rantai Sirius bersentuhan dengan pedang itu, rantainya terbakar cuy. Jika terus begini pasti Sirius kehabisan rantai harusnya. Sirius pun mundur sejenak dan mengembalikan panjang rantainya yang habis terbakar dengan memutar pergelangan tangannya. Sirius pun tiba-tiba memendekkan jaraknya ke Priscilla, namun Priscilla sempat mengayunkan pedangnya ke arah leher Sirius, namun berhasil ditahan oleh rantai Sirius. Dan Sirius pun terpental. Kalung dengan 3 permata hijau, Priscilla pun pecah 1 permatanya. Kau akan membayar mahal untuk ini. Sirius terus menyerang Priscilla dengan rantainya. Percikan api menyala dan berhamburan. Rantai yang terbakar terbang menjauh, menyebabkan keduanya terdorong ke tengah halaman. Rantai Sirius terbakar habis. Kemudian Sirius menggunakan sihir ular api yang menelan Priscilla. Setelah ditelan api itu, tubuh Priscilla masih baik-baik saja cuy. Kemudian permata dari kalung hijau Priscilla pecah lagi 1. Sirius yang marah karena Priscilla mengejek definisi cintanya, mengeluarkan 2 ular api dari lengannya, kemudian menyatukannya menjadi 1 dan menyerang Priscilla. Priscilla menahan dengan pedang yang, namun dia terpental. Di samping konsumsi mana yang tinggi oleh pedang yangnya Priscilla, Sirius juga nggak boleh dibunuh saat masih terhubung sama orang-orang yang dihipnotis kan. Karena ya kalau Sirius dibunuh, orang-orang yang dihipnotis ikut terbunuh juga gitu kan. So Priscilla benar-benar kewalahan di sini Pak. Liliana pun memanggil Priscilla dan menunjuk menara batu yang terbakar oleh api Sirius. Kemudian Priscilla langsung menuju menara batu itu, lalu memadamkan api Sirius dengan membakarnya menggunakan
api dari pedang Yang. Liliana pun berlari menuju menara batu tersebut, tapi Sirius menyerang menggunakan rantainya ke belakang Liliana. Kemudian Priscilla pun menghentikan serangan rantai Sirius dengan pedang Yang. Liliana pun sampai di menara batu tersebut. Meski terasa panas, namun Liliana percaya api yang berasal dari pedang Priscilla itu tidak akan membakarnya. Liliana sampai di atas menara batu dan melihat Sirius dan juga Priscilla sedang saling beradu rantai dan pedang. Baiklah, yang jauh mendekat, yang dekat merapat, semuanya dengarkan aku. Keluarkan semua gairah kalian. Terus di sini ditunjukin flashback masa lalu Liliana yang pergi dari rumah dari umur 13 tahun, mengembara sendirian, hampir mati karena kelaparan, keracunan, demam, sendirian, dan akhirnya menceritakan dan meluapkan semua emosinya lewat lagu, membuat orang-orang di sekitar Liliana terharu. Selama 9 tahun Liliana berkelana sendiri. Kembali ke masa kini, Liliana pun mulai menyanyi dengan memainkan gitarnya, namun karena jarak dan juga nggak ada alat macam pengeras suara ya, jadi mungkin butuh waktu buat orang-orang yang terhipnotis Sirius mendengar suara Liliana gitu kan. Segala sesuatunya telah dicurahkan dari Liliana kan. Pergelangan tangan yang memetik gitar, kaki yang menari seirama, tenggorokan yang bernyanyi tanpa henti. Orang-orang yang terhipnotis pun sedikit demi sedikit mulai menyadari keberadaan Liliana di atas menara. Sebuah lagu yang seharusnya tidak terdengar jelas oleh semua orang. Ini karena berkah Liliana, yaitu berkah telepati. Ya mungkin nggak perlu mic atau segala macem gitu biar bisa didengarkan. Priscilla pun tertawa sambil memegang pedangnya. Seperti yang diharapkan, kesepakatan yang telah aku persiapkan terwujud. Namun tiba-tiba rantai Sirius menyerang Priscilla dari atas dan kiri. Namun berhasil ditangkis dengan pedang Priscilla. Sirius pun berkata, "Kau dan gadis itu sama-sama menyebalkan. Apa bedanya aku dengan dia? Metodenya berbeda, tetapi intinya sama. Itu bukti bahwa kita bisa berkomunikasi dengan satu hal ini." Sirius pun memutar lengannya dan akan menyerang Liliana di atas menara. Namun dengan sigap Priscilla pun memancing Sirius. Sirius menyerang Priscilla dengan sihir ular api. Hancurlah! Namun Priscilla berhasil bertahan. Sirius pun lari menuju menara yang ditempati Liliana. Kemudian Priscilla pun mengejar Sirius, namun rantai Sirius mengikat kaki Priscilla dan membuat Priscilla terjatuh. Kemudian ikat rambut Priscilla terlepas. Sirius menggunakan sihir ular apinya untuk meruntuhkan menara. Tubuh Liliana tidak terlihat, namun suaranya masih bergema di telinga Priscilla. Liliana mengabdikan dirinya pada tugasnya, terus memikat hati penduduk. Priscilla pun maju ke arah Sirius, suara rantai dan pedang berdentum. Sirius pun membuka jubahnya, kemudian terlihat seorang sandera diikat di pinggangnya menggunakan rantai. Priscilla pun tanpa ragu mengayunkan pedang Yang ke arah sandera di hadapannya. Sirius berkata, "Astaga naga, pedang Yangku membakar apa yang aku inginkan untuk dibakar dan membelah apa yang aku inginkan untuk dibelah." Rantai itu telah robek, tubuh gadis yang terikat pun terbebas. Gadis yang terduduk lemas itu mengangkat wajahnya berlumuran air mata, terpana oleh rasa pedang yang menembus tubuhnya. Namun ya tubuhnya nggak apa-apa cuy, nggak ada luka apa-apa. Dan untuk Sirius ya terluka oleh pedang Priscilla. Kemudian dengan cepat Priscilla pun menyerang leher Sirius dengan pedangnya, namun tidak sampai terpenggal, cuma luka memercikan darah dan terpental ke saluran air. Pedang Yang pun menghilang di udara, lalu Priscilla menghampiri sandera tersebut. Di sisi lain, Liliana yang berhasil selamat dari menara yang runtuh ke sungai pun diselamatkan oleh Kiritaka Muse dengan perahu. Liliana pun berkata, "Aku ngantuk banget, aku mau tidur dulu sebentar. Jika kau tidak menghargaiku yang sedang tertidur ini, setelah ini mari kita berbicara lebih banyak lagi." Baiklah, aku akan membawamu ke tempat yang aman, jangan khawatir." Oke, jadi segitu dulu buat part 6. Kita lanjut part 7.